Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin menyampaikan tentang sistem operasi. Yang ingin dibahas dalam presentasi hari ini ada dua jenis sistem operasi, yaitu sistem operasi desktop dan juga sistem operasi mobile. Sebelum lanjut ke kedua jenis sistem operasi tersebut, kita perkenalkan dulu apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang berfungsi sebagai penghubung antara brainware yang biasa disebut pengguna dan juga hardware yang biasa disebut keras komputer. Tanpa sistem operasi, perangkat kita tidak dapat menjalankan program apapun. Di sini ada dua jenis sistem operasi, yaitu sistem operasi desktop dan sistem operasi mobile. Sistem operasi desktop ini dirancang untuk komputer pribadi dan workstation. Sementara sistem operasi mobile yang dirancang untuk mengoperasikan perangkat elektronik yang bersifat portable dapat dibawa kemanapun, contohnya seperti smartphone dan juga tablet. Contoh sistem operasi desktop. Yang pertama di sini ada Windows 11. Windows 11 ini merupakan sistem operasi yang mudah digunakan banyak aplikasi dan kompatibel dengan berbagai perangkat keras. Windows 11 rilis tanggal 5 Oktober tahun 2021. Memiliki beberapa fitur baru seperti Microsoft Store yang baru, chat dari Microsoft Teams yang memungkinkan pengguna terhubung dengan kontak pribadi melalui chat, panggilan suara atau panggilan video. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Windows 11. Kelebihan dari Windows 11 yang pertama itu ada kompatibel dengan banyak perangkat keras, dan yang kedua ada antarmuka pengguna yang familiar dan mudah digunakan. Yang ketiga ada banyak aplikasi dan perangkat lunak yang kompatibel. Yang keempat, dukungan yang luas dari produsen perangkat keras dan software. Di sini ada kekurangan Windows 11. Yang pertama, lebih rentan terhadap virus dan malware. Yang kedua, membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang lebih tinggi untuk menjalankan versi terbaru. Dan yang ketiga, seringnya pembaruan. Dan yang keempat, kurangnya fleksibilitas dalam kustomisasi. Selanjutnya di sini ada Linux Mint 22 yang merupakan distribusi Linux berbasis Debian Ubuntu yang bertujuan untuk membuat sistem operasi yang modern, elegan dan nyaman, yang kuat dan mudah dipakai. Linux Mint mengutamakan penyediaan pengalaman pengguna yang stabil dan konsisten. Sistem operasi open source yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan, banyak digunakan oleh programmer dan pengguna yang menginginkan kontrol penuh atas sistem mereka. Selanjutnya ada kelebihan Linux, yaitu sistem operasi berbasis Linux Ubuntu dengan desktop yang elegan dan user friendly. Pertama, mudah digunakan karena tampilannya desktop yang menarik dan user friendly. Dua, ringan sehingga dapat digunakan pada perangkat lama dengan spesifikasi rendah. Ketiga, stabil dan aman. Empat, memiliki aplikasi pro install. Kita masuk ke kekurangan Linux Mint 22, yaitu ada tidak banyak dukungan aplikasi, tidak banyak dukungan hardware, layanan support berbayar, pembaruannya cukup lambat. Para pengembang aplikasi jarang sekali membuat program yang bisa berjalan pada OS Linux, dan minimnya dukungan untuk sejumlah driver perangkat keras seperti printer Canon maupun kartu grafis Nvidia. Selanjutnya macOS Sequoia, atau yang lebih dikenal dengan macOS versi 15. macOS adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk komputer dan laptop Apple. macOS sendiri dikembangkan oleh Apple Inc. macOS Sequoia, atau yang lebih dikenal dengan macOS versi 15, adalah versi terbaru dari sistem operasi Mac yang dirilis oleh Apple pada 10 Juni 2024. Dirancang untuk perangkat Mac, macOS versi 15 membawa berbagai pembaruan dan peningkatan untuk pengguna, terutama dalam hal performa, integrasi, dan keamanan. Selanjutnya untuk pengguna macOS versi 15, macOS versi 15 ditujukan untuk pengguna MacBook, iMac, Mac Mini, dan Mac Studio, baik dari kalangan profesional seperti desainer, pengembang, content creator, maupun pengguna biasa yang membutuhkan kestabilan dan keamanan dalam perangkat komputasi mereka. Kelebihan dari macOS versi 15, performa yang lebih cepat dan efisien, desain tampilan yang diperbarui, integrasi yang lebih baik dengan iPhone dan iPad, keamanan yang lebih baik seperti peningkatan
perlindungan privasi, dan izin aplikasi yang lebih terperinci. Terdapat fitur-fitur berbasis AI seperti pencarian cerdas dan fitur pengeditan otomatis pada foto. Untuk kekurangan macOS versi 15, ukuran pembaruan yang terlalu besar, terdapat beberapa bug dan masalah kinerja di awal peluncurannya. Kompatibilitas perangkat, tidak semua perangkat Mac yang lebih tua mendukung macOS versi 15 Sequoia ini. Ketergantungan pada ekosistem Apple, pengguna yang menggunakan perangkat non-Apple mungkin merasa kesulitan untuk sinkronisasi yang lancar. Perbandingan sistem operasi desktop. Dari aspek kompatibilitas, Windows 11 mendukung banyak aplikasi termasuk game dan aplikasi Android. Untuk Linux Mint 22 mendukung aplikasi open source, beberapa aplikasi bisa dijalankan. Sedangkan untuk macOS versi 15 mendukung aplikasi kreatif seperti video editing, desain grafis. Dari aspek keamanan, Windows 11 baik, tapi rentan terhadap malware. Sedangkan Linux Mint 22 sangat aman, jarang diserang malware. Dan macOS versi 15 sangat aman, kontrol ketat dari Apple. Dari aspek performa, untuk Windows 11 stabil, tergantung perangkat keras. Pada Linux Mint 22 sangat cepat dan ringan, sedangkan macOS 15 stabil dan dioptimalkan untuk perangkat Apple. Dari aspek harga, Windows 11 berbayar, Linux Mint 22 gratis, sedangkan macOS 15 berbayar hanya untuk perangkat Apple. Contoh sistem operasi mobile. Ada kan suaranya? iOS sebelumnya bernama iPhone OS adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. khususnya untuk perangkat kerasnya. Ini adalah sistem operasi yang saat ini memberdayakan banyak perangkat seluler perusahaan termasuk iPhone dan iPod Touch. Itu juga mendukung iPad sebelum pengenalan iPod OS pada tahun 2019. Ini adalah sistem operasi seluler terpopuler kedua di dunia setelah Android. Versi iOS yang tersedia di tahun ini adalah versi iOS 18. iOS 18 adalah rilis utama ke-18 dan saat ini dari sistem operasi iOS Apple untuk iPhone. Pengumuman ini diumumkan pada 10 Juni 2024 di konferensi pengembang seluruh dunia 2024. Itu tersedia untuk umum pada 16 September 2024 sebagai pembaruan perangkat lunak gratis untuk perangkat iOS dan yang didukung. Ini adalah penerus langsung iOS 17 dan diumumkan bersama iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, visionOS 2, dan tvOS 18. iOS 18 rilis terbaru dari Apple menghadirkan sejumlah inovasi signifikan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Salah satu fokus utama pembaruan ini adalah integrasi yang lebih dalam dengan kecerdasan buatan atau alias AI melalui fitur Apple Intelligence. Kita masuk ke kelebihan iOS 18. 1. Performa lebih cepat. Salah satu peningkatan yang paling signifikan adalah peningkatan kecepatan secara kinerja secara keseluruhan, membuat iPhone terasa lebih responsif. Kedua, peningkatan fitur keamanan. Apple selalu memprioritaskan keamanan dan iOS 18 menghadirkan fitur-fitur baru untuk melindungi privasi dan data pengguna. 3. Peningkatan fungsi Siri. Asisten virtual Siri semakin cerdas dan dapat melakukan tugas yang lebih kompleks. 4. Fitur baru dalam FaceTime. FaceTime mendapatkan pembaruan menarik dengan fitur-fitur kolaboratif dan interaktif yang baru. 5. Widget yang lebih interaktif. Widget ini lebih dinamis dan informatif, memberikan akses cepat ke informasi penting. 6. Personalisasi yang lebih mendalam. Pengguna memiliki lebih banyak opsi untuk menyesuaikan tampilan dan fungsi iPhone sesuai preferensi mereka. Terakhir, ada integrasi AI yang lebih baik. Apple Intelligence menghadirkan fitur-fitur berbasis AI yang membuat iPhone semakin cerdas. Kita masuk ke kekurangan iOS 18. 1. Kompatibilitas terbatas.
Tidak semua perangkat iPhone mendukung iOS 18. Perangkat yang lebih tua mungkin tidak dapat melakukan update atau mengalami penurunan performa. Kedua, bug dan masalah kinerja awal. Seperti halnya update sistem operasi besar lainnya, iOS 18 mungkin mengalami beberapa bug dan masalah kinerja pada awalnya. Yang ketiga itu ada kekurangannya ukuran update yang besar. Ukuran file update iOS 18 cukup besar sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diunduh dan diinstal. 4. Perubahan interface yang signifikan. Beberapa pengguna mungkin merasa perlu waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tampilan dan tata letak antarmuka. Yang terakhir, baterai lebih boros. Beberapa pengguna melaporkan bahwa baterai iPhone mereka menjadi lebih cepat habis setelah update ke iOS 18. Lanjut, Android 14 adalah versi ke-21 dari sistem operasi seluler Android yang dirilis pada 4 Oktober 2023 dengan membawa berbagai peningkatan dalam hal keamanan, privasi, performa, dan fitur baru yang membuat perangkat lebih efisien dan ramah pengguna. Android itu sendiri adalah sistem operasi open source yang dikembangkan oleh Google. Android sangat populer dan digunakan oleh berbagai merek smartphone seperti Samsung, Xiaomi, dan Google Pixel. Kelebihan Android 14, peningkatan privasi dan keamanan, efisiensi baterai, performa lebih cepat, visual yang lebih baik, dukungan untuk layar lipat dan tablet. Kekurangan Android 14, bloatware, kostumisasi yang kompleks, konsumsi RAM yang lebih tinggi, kompatibilitas aplikasi, perbandingan sistem operasi mobile. Segi ketersediaan, closed source, hanya Apple yang bisa mengakses kode sumber. Android open source, kode sumber akses oleh siapa aja. Dukungan perangkat hanya untuk perangkat Apple, kompatibel dengan berbagai merek smartphone dan tablet. Kostumisasi, opsi kostumisasi terbatas, fokus pada keseragaman. Opsi kostumisasi lebih luas, pengguna bisa mengubah tampilan widget dan launcher. Sumber aplikasi App Store, Google Play Store, toko aplikasi sendiri, berbagai vendor, sideload APK. Sistem pembaruan serentak untuk berbagai model iPhone yang didukung. Bergiliran tergantung pada produsen, perangkat, model, dan negara. Keamanan ketat, pembaruan keamanan cepat, bervariasi tergantung pada versi Android dan perangkat, namun umumnya cukup aman. Baterai dan performa. Untuk performa mulus karena Apple mengontrol dengan ketat atas aplikasi yang ada di App Store, tapi baterainya terkena boros dan baterai health-nya sering turun tergantung spesifikasi. Harga mahal bervariasi setiap merek dan kelas. Kesimpulannya, pilihan sistem operasi yang tepat tergantung pada kebutuhan dan preferensi Anda. Jika Anda membutuhkan komputer untuk bekerja atau bermain game, sistem operasi desktop seperti Windows atau macOS mungkin lebih cocok. Jika Anda menginginkan perangkat yang portable dan mudah digunakan, sistem operasi mobile seperti Android atau iOS adalah pilihan yang baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2 3 4 10. Gantian pas apa yang ngomong bro? Kalian mic dulu apa? Tes. Ulang.
ilaha illallah. Mantap. Lu matiin itu bodoh. Cek. Dah, udah bagus dah. Tes. Lah. Cek. Tapi datang jangan di situ. Oh iya, lupa. Perkenalkan kami dari kelompok. Mulai. Cek. Nah, soalnya kita serasa ya. Begini sih. Operatif medis. Biar sebelah kiri. Nyalain kameranya. Dan kameranya. Matiin mic-nya. Udah. Oh, ini di sini. Satu ketawa atau pulang semua ya. Udah. Ya, anak yang ketik. Lu yang duluan aja. Makanya lu yang angkat. Kapan mulainya ini? Jangan sampai overhead lo. Ya iya, HP gua panas aja overhead. Aduh lo. Pindah HP biar jadi. Tapi kamera gua ini yang jadinya. Guys, nih gue udah serius nih. Aduh, nyampe gua masih panas. Overhead. Kita pada keluar dulu kali ya. Bentar cuy, gue gak bisa baca ini, burem banget. Zoomin dong, zoomin. Belum. Kompatibilitas aplikasi. Itu kenapa? Ulang. Kostuminasi. Ih, bentar mau kasih Aryan. Yes guys, gue capek ih. Mulai ya. Lanjut. Perbandingan sistem operasi mobil. Mobile. Apa anjir? App Story. Oh, App Store.
Apa ini? Kopernya. Oke. Ya gua yang minta pakai aja. Aduh, bisa. Itu bingung. Kayak gini doang sejam lebih ya.